apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk menabrak sejumlah sepeda motor yang sedang diparkir dan barang dagangan di depan Pasar Payaman, Magelang. Awam, pengemudi mobil tak sadar telah menghalangi laju ambulans di Jalan Lingkar Salatiga, Sukoharjo. Harga bawang di pasar tradisional Kota Semarang tak kunjung turun, omset pedagang anjlok 50%. Informasi pertama untuk Anda, sebuah truk yang melaju dari arah Semarang menuju ke Magelang menabrak sejumlah sepeda motor dan para pedagang di Pasar Payaman, Magelang. Akibatnya, sejumlah sepeda motor masuk kolong truk dan barang dagangan milik pedagang kaki lima berantakan akibat tertabrak. Sejumlah pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang berada di depan Pasar Payaman, Magelang berhamburan setelah sebuah truk menabrak sejumlah sepeda motor dan para pedagang Rabu pagi. Selain terpental, 2 sepeda motor yang sedang diparkirkan pemiliknya di depan pasar masuk ke kolong truk. Sementara barang-barang milik para pedagang kaki lima berantakan seakibat tertabrak. Bikin apa? Bikin roti itu, bukis, nyetak itu bukis. Bikin bukis. Terus setahu Bapak ada berapa orang Pak yang terkena kesenggol truk itu? Nah, ada hitungan luka itu 4. Hitungan luka-luka truk. Lihat korban satu di pinggir, terus saya cuma nolong, ngangkat dari pinggiran itu yang kena, masuk ke ambulan. Yang dikeluhkan tangan kanan kemungkinan patah. Ada berapa korban tadi itu? Korban 4, yang 3 luka-luka, yang 1 agak serius korban. Semuanya perempuan atau bagaimana? Semua perempuan, yang 1 penjual snack, yang 3 itu mau ke pasar belanja. Kecelakaan ini terjadi ketika truk yang dikemudikan oleh Sugeng Widodo, warga Temanggung, berjalan dengan kecepatan sedang dari arah Semarang menuju ke arah Magelang. Sesampainya di depan Pasar Payaman, Desa Payaman, Kecamatan Secang, truk tiba-tiba menabrak 4 sepeda motor dan para pedagang kaki lima yang berada di depan pasar. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 4 orang mengalami luka ringan dan sedang. Dari arah Semarang menuju ke Magelang itu sampainya di TKP oleng ke kiri menabrak kendaraan yang parkir di depan pasar. Kendaraan sepeda motor berjumlah 4 sepeda motor. Bisa ada korban luka kejadian? Untuk korban alhamdulillah tidak ada, hanya luka lecet-lecet, kerugian material yang di korban. Terus dugaan sementara pengendara ngantuk atau gimana? Kemungkinan besar masih kita dalami, kemungkinan besar mengantuk itu. Agar tidak menimbulkan kemacetan, 4 sepeda motor serta truk dibawa ke Polresta Magelang. Kecelakaan truk ini dalam penanganan Polresta Magelang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Informasi lainnya, seekor sapi jenis limosin tercebur ke saluran irigasi di Masaran, Sragen, Rabu lalu. Beruntung sapi berhasil dievakuasi petugas Damkar Sragen. Upaya ekstra dilakukan petugas Damkar agar sapi tak berontak saat diangkat keluar dari saluran irigasi. Seekor sapi milik Mulyono, warga Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Sragen, tercebur di saluran irigasi Damcolo Timur Rabu lalu. Sapi betina itu tercebur ketika tengah digembalakan pemiliknya di area saluran irigasi. Warga yang tak berhasil mengangkat sapi dari saluran irigasi lalu meminta bantuan ke petugas Damkar Sragen. Petugas harus menenangkan sapi saat memasang tali webbing untuk mengikat tubuh sapi. Petugas harus berhati-hati menarik sapi dari saluran irigasi, karena jika berontak, akibatnya bisa melukai sapi itu sendiri. Menggunakan tali webbing dan derek elektrik, petugas damkar akhirnya bisa mengangkat sapi dari dalam saluran irigasi.
Dapat laporan ada seekor sapi yang masuk di saluran irigasi induk Colo Timur. Terus alat yang digunakan apa sih? Ini tadi kita pakai alat-alat evakuasi macam tali whipping itu untuk mengikat tubuh sapi. Terus selanjutnya setelah dilakukan pengikatan di tubuh sapi, kita kaitkan sama winch armada kami. Jadi setelah terpasang kita tarik angkat ke atas pakai winch armada. Menurut pemilik sapi, hewan ternaknya itu tiba-tiba berlari tak terkendali ketika melintas tanggul. Sapi betina jenis limosin tersebut kemudian terpeleset dan terjebur ke saluran irigasi dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Lari-lari kepleset itu. Lari-lari ya Pak? Ya. Berarti sering dikeluarin atau gimana? Sudah tiap hari di tempat sini. Oh sini. Ini kan licin. Oh licin. Ada lumutnya. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk mengangkat sapi dari saluran irigasi. Arus air yang cukup deras juga sempat menjadi kendala petugas saat mengevakuasi ternak warga itu. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Tindakan tak terpuji, maksud kami, pengemudi mobil yang menghalang-halangi laju ambulans kembali terjadi. Kali ini ambulans Palang Merah Indonesia dihalang-halangi oleh sebuah mobil di Jalan Lingkar Kota Salatiga. Unggahan video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah mobil berwarna merah yang diduga menghalangi laju mobil ambulan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Semarang di Jalan Lingkar Salatiga Senin lalu. Mobil yang kemudian diketahui dikemudikan oleh Novian Bayudwi Hantoro, warga Bawen, Kabupaten Semarang, diduga menghalangi ambulan PMI yang dikemudikan Fatur Rahman saat sedang mengantarkan pasien. Mobil ambulans sudah melaju di lajur kanan, namun pengemudi mobil di depannya tak kunjung berpindah ke lajur kiri. Mobil terus berada di lajur kanan dan tetap berada di depan ambulan meskipun terdengar suara sirine dari ambulan. Setelah peristiwa tersebut, Satlantas Polres Salatiga mempertemukan kedua belah pihak di kantor Satlantas Polres Salatiga hari Rabu. Polisi meminta keterangan sopir mobil dan sopir ambulan. Pengemudi sedan mengaku tidak ada maksud untuk menghalangi mobil ambulan PMI yang sedang melintas. Pengemudi mobil mengaku ia baru bisa mengemudi dan masih awam memakai mobil. Ia mengira ambulan bakal menyalip kendaraannya. Jadi saya mengendarai mobil tersebut kan niat hati ingin jalan-jalan. Tidak ada maksud untuk menghalang-halangi seperti itu. Kaget atau gimana? Kalau kaget sih sebenarnya tidak, tapi kan mungkin kan saya pikiran orang awam pas pada waktu itu mikirnya saya berjalan pakai mobil itu, mobil tersebut akan menyalip, tapi saya diikuti terus dari belakang. Terus saya melihat situasi jalan di sebelah kiri dan kanan memang jalanan memang tidak ramai. Pikiran awam saya kira ingin menyalip mobil saya seperti itu. Dan karena saya tidak ada niatan untuk menghalang-halangi, kembali ke menghalang-halangi, saya tidak ada niatan sama sekali. Sementara pengemudi ambulan mengaku saat kejadian dirinya sedang membawa pasien dengan kondisi patah tulang sehingga tidak berani mengambil jalur sebelah kiri dan kanan. Sebab pasien yang dibawa bakal kesakitan jika pengemudi melakukan manuver. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama ya, karena ambulan, damkar, ambulan pasien dan sebagainya itu ada aturan-aturan yang harus dipedomani sebagai prioritas yang ada di jalan raya. Walaupun hanya 1 detik, 1 menit saja kasih jalan, ya artinya membuat kenyamanan jalan raya. Itu entah itu ada pasien atau tidak ada pasien. Terkait dengan pelanggaran lalu lintas nanti ranahnya dari kepolisian yang akan mengatur, demikian gitu. Terkait kejadian ini, polisi mengimbau agar pengguna jalan tertib berlalu lintas dan memberikan prioritas jalan kepada mobil ambulans dan pemadam kebakaran di jalan raya demi keselamatan bersama. Tujuannya untuk mendamaikan kedua belah pihak
dan tidak akan terulang lagi, dan memberikan pemahaman kepada mereka terkhusus pengemudi mobil Brio Merah untuk tertib berlalu lintas di jalan umum, memprioritaskan kendaraan yang termasuk ambulan, termasuk pemadam kebakaran yang harus kita prioritaskan demi keselamatan di wilayah Kota Salatiga. Demikian. Atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, akhirnya sopir mobil dan sopir mobil ambulans berakhir damai dan tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Yulianto melaporkan dari Salatiga.